Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, keluangan waktu sehingga kita bisa hadir untuk melanjutkan kajian seputar ulumul Quran atau studi Quran pada pertemuan ketujuh. Insya Allah pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas secara singkat seputar muhkam dan mutasyabih, baik dari segi pengertian aspek-aspek tasyabuh, kemudian sikap para ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih, dan hikmah atau faidah adanya muhkam dan mutasyabih. Definisi muhkam dan mutasyabih secara bahasa atau secara etimologi, muhkam berasal dari kata ihkam yang memiliki makna kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Muhkam juga diartikan sebagai ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan atau penjelasan dari ayat-ayat yang lain. Sedangkan mutasyabih berasal dari kata tasyabuh yang secara bahasa berarti keserupaan atau kemiripan, bisa juga kesamaan, dan biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Itu pengertian muhkam dan mutasyabih secara etimologi. Sedangkan secara terminologi ada beberapa pandangan. Yang pertama, menurut kelompok Ahlus Sunnah, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya atau dimaksudkan agar dapat diketahui dengan gamblang, baik melalui takwil, metafora, ataupun tidak. Sementara itu, ayat-ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang dimaksudkan hanya dapat diketahui oleh Allah semata, seperti saat kedatangan hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan arti huruf-huruf muqatta'ah. Seperti itu. Pandangan berikutnya, menurut Al-Mawardi, ayat-ayat muhkam adalah yang maknanya dapat difahami secara akal, seperti ayat-ayat mutasyabih adalah sebaliknya. Berikutnya, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang berbicara tentang kefarduan. Ada juga berbicara tentang ancaman serta janji. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih berbicara tentang kisah-kisah dan amsal atau perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Pandangan yang berikutnya yaitu muhkam adalah ayat-ayat yang dimaksudkan segera dapat diketahui tanpa melakukan penakwilan atau tanpa dilakukan takwil. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih memerlukan proses takwil atau penakwilan untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dari ayat tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia dan hadirin yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan sedikit mengetahui apa itu lafaz muhkam dan mutasyabih yang terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ayat yang menyebutkan perihal muhkam dan mutasyabih. Seperti lafaz muhkam terdapat pada surat Hud ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Yang artinya Alif lam ra inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Muhkam daripada ayat pertama atau ayat ini dimaksudkan dengan kesempurnaan Al-Quran,
Jadi ayat tersebut tidak ada pertentangan antara ayat-ayatnya. Lafaz berikutnya yaitu lafaz mutasyabih yang kita bisa dapati dalam surat Az-Zumar ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya mutasyabihat, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Lafaz mutasyabih pada ayat kedua ini dimaksudkan untuk menjelaskan dari segi kesamaan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dalam kebenaran, kebaikan, dan juga kemukjizatan Al-Quran. Selanjutnya, yang ketiga, terkait lafaz muhkam dan mutasyabih yang ada dalam Al-Quran. Lafaz muhkam dan mutasyabih secara bersamaan keduanya disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Ali Imran ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat ila akhir. Pada surat Ali Imran ayat ke-7 ini keduanya dua lafaz tersebut, ya, muhkam dan mutasyabih, disebutkan secara bersamaan. Kata Allah melalui firman-Nya, Dialah yang menurunkan Alkitab, dalam hal ini ada Al-Quran, kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain yaitu ayat-ayat mutasyabihat ila akhir ayat. Dari sini kita bisa melihat bahwa lafaz muhkam dan mutasyabih itu disatukan dalam satu ayat pada surat Al-Imran ayat ke-7. Dan keduanya untuk memiliki kandungan yang sangat mendalam bagi kita untuk terus mengkaji dan memperdalam isi daripada ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Berikutnya, dengan landasan 3 ayat tadi, 3 ayat di atas, Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradatil Quran menyatakan bahwa ada 3 pendapat secara garis besar tentang masalah ini. Antara lain, pertama, ada yang berpendapat bahwa Al-Quran seluruhnya muhkam berdasarkan ayat yang sudah disebutkan pada bagian pertama tadi, pada surat Hud, ayat ke-1. Nah, pendapat yang kedua bahwa Al-Quran seluruhnya adalah mutasyabih berdasarkan dalil, surat Az-Zumar ayat 23. Nah, yang terakhir, sebagian mereka, para ulama, berpendapat bahwa sebagian ayat Al-Quran ada yang muhkam dan yang lainnya adalah ayat mutasyabih. Tentu ini didasarkan pada ayat atau keterangan yang terdapat pada surat Ali Imran ayat ke-7. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan mengetahui asbab atau sebab-sebab adanya muhkam dan mutasyabih. Ini tentu harus menjadi pengetahuan untuk kita. Kenapa kemudian terdapat sebab-sebab akan adanya muhkam dan mutasyabih?
asal mula adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih tentu murni ya, merupakan atau datang dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memisahkan atau membedakan ayat-ayat yang muhkam dan yang mutasyabih dari yang mutasyabih. Dan juga Allah kemudian menjadikan ayat muhkam sebagai bandingan atas ayat yang mutasyabihat, sebagaimana dalam surat Al-Imran tadi ayat ke-7 ya. Ketika keduanya disebutkan, dibedakan kemudian mana yang muhkam, mana yang mutasyabih. Maka ulama dalam hal ini berpendapat ya. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa penyebab adanya tasyabuh karena beberapa hal. Antara lain, sebab yang pertama adalah pada khusus yang mutasyabih. Sebab yang pertama ada pada kesamaran lafaz, pada lafaz ayat tersebut. Hal ini kemudian dicirikan pada kesamaran. Yang pertama pada kesamaran dari aspek lafal mufradnya, karena terdiri dari lafal yang gharib atau asing atau yang mushtarak bermakna ganda dan sebagainya. Dengan demikian, ketika ada yang asing atau yang mushtarak bermakna ganda, maka ini menjadi samar secara dalam pelafazan ya, dalam lafaz sebuah ayat. Berikutnya pada konteks kesamaran pada lafaz ayat, yaitu ada yang kesamaran lafal murakkab atau lafaz yang tersusun disebabkan terlalu ringkas atau terlalu luas. Sebab yang kedua yaitu ada pada kesamaran makna ayat ya, seperti atau hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat tentang hari kiamat atau sorga, terus kemudian juga neraka dan sebagainya. Nah, semua sifat-sifat tersebut tidak terjangkau oleh pikiran manusia, sehingga ayat-ayat yang berisikan tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat hari kiamat, kapan terjadinya, bagaimana surga dan neraka keadaannya, itu tidak bisa dijangkau oleh manusia itu sendiri. Maka dikategorikan sebagai kesamaran pada makna ayat ya, seperti yaitu tadi sifat-sifat Allah, surga, neraka, hari kiamat dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, sebab adanya muhkam dan mutasyabih, yaitu ada pada kesamaran lafaz sekaligus makna ayat itu sendiri. Nah, ini singkatnya ada 5 hal atau 5 aspek ya, yang berkaitan dengan kesamaran pada lafaz dan makna sekaligus. Ada pada aspek kamiyah, yaitu kuantitas dalam surat At-Taubah ayat 5. Surat At-Taubah ayat 5 ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum. Maka terjemahannya, maka bunuhlah kaum musyrikin itu dimanapun kalian temukan ya, mereka itu. Dari sini tidak ada batasan atau tidak ada pembatasan secara jumlah, secara kuantitas berapa yang harus dibunuh. Jadi, ini kemudian memiliki makna yang samar gitu, sehingga inilah yang disebut kemudian aspek kuantitas atau al-kamiyah ya, atau secara jumlah. Nah, aspek berikutnya adalah aspek dari segi cara, al-kaifiyah, secara kaifiyah ya. Seperti yang disebutkan dalam surah Toha itu, bagaimana cara melaksanakan kewajiban agama atau kesunahannya. Wa aqimus sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah. Nah, dalam ayat ini terdapat kesamaran bagaimana kita melakukan cara salat agar dapat mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kemudian itu dijelaskan melalui tata cara salat yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ya, hal yang terkait ya, kesamaran pada lafaz sekaligus makna ada pada aspek waktu ya. Sebagaimana di sini
seperti batas sampai kapan melaksanakan suatu perbuatan. Dalam surat Ali Imran ayat 107 katakanlah di sini menunjukkan pada perintah takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Nah, dalam ayat ini terjadi atau terdapat kesamaran. Sampai kapan batas takwa kita itu sebenar-benarnya? Batas takwa yang sebenar-benarnya. Jadi dengan demikian ketika ini dikatakan samar, maka tidak ada batas ya sampai kapan. Tapi kemudian di akhir ayat haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Batas akhir kita adalah kematian kita atau ajal kita itu sendiri. Nah, berikutnya, aspek berikutnya yang berkaitan dengan kesamaran pada lafaz sekaligus makna yaitu aspek tempat. Aspek tempat sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 189, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah. Juga samar ya. Tempat mana yang dimaksud dengan baliknya rumah juga samar. Nah, seperti itu. Berikutnya yang terakhir itu adalah yang berkaitan dengan aspek syarat ya. Bagaimana kemudian syarat melaksanakan suatu kewajiban juga masih samar ya. Seperti itu. Seperti haji, nikah dan sebagainya. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui sebab-sebab adanya muhkam dan mutasyabih tadi, tentu ada anwa atau macam-macam ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh, yang pertama adalah ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia. Kecuali ya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang tahu. Seperti zat Allah, hakikat sifat-sifat Allah, kapan datangnya kiamat, terus kemudian juga kapan ajal itu akan tiba dan lain sebagainya. Nah, hal inilah termasuk urusan-urusan yang gaib, yang tidak bisa diketahui oleh manusia itu sendiri. Hanya Allah yang tahu. Sebagaimana firman Allah ya di dalam Al-Qur'an di dalam surah Luqman ayat 34, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya hanya Allah lah yang tahu tentang ilmu tentang hari kiamat. Kapan dia menurunkan hujan, ya ini kalam saya ya, maksud terjemahan saya. Terus juga hanya Allah lah yang kemudian maha tahu apa yang terjadi dalam arham atau rahim seorang perempuan. Dan juga tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan kita kerjakan besok. Ya walaupun kita sudah merencanakan apa yang akan terjadi esok hari atau lusa, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui ya di bumi mana kita akan diwafatkan atau dicabut nyawa kita. Sungguh Allah Maha mengetahui dan juga Maha mengenal. Nah, berikutnya macam-macam mutasyabih. Yang kedua adalah ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan cara yaitu atau dengan cara metode pembahasan atau juga penelitian atau juga pengkajian, tentu sifatnya mendalam. Nah, hal ini dituangkan atau tertuang dalam surat An-Nisa ayat ketiga ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kata Allah, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan al-yatama yang yatim, bila mana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4 ya. Tapi kemudian dijelaskan di kalimat berikutnya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Nah,
penjelasan ini ya, berlaku adil, penjelasan berlaku adil yang dimaksud fa in khiftum alla tuqsitu itu ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri ya, seperti pakaian, artinya sandang, pangan, papan, serta yang lainnya gilirannya mungkin ya, yang bersifat lahiriah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Nah, sebelum turun ayat ini ya, tentu poligami sudah ada. Kita tahu bahwa masyarakat sebelum adanya Rasulullah diutus gitu ya, sudah banyak yang berpoligami. Nah, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi, para anbiya sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat ini kemudian dimaksudkan untuk membatasi poligami 1 sampai 4 orang saja. Ya, maksud ayat tersebut di atas tidak jelas dan ditimbulkan akibat lafadznya yang sangat ringkas. Karenanya bisa saja ya, ketika sudah diteliti, dikaji, kalimat asalnya bisa berbunyi misalkan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama law tazawwajtumuhunna fankihu min ghairihinna ma taba lakum minan nisa. Ya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, bila kamu mengawininya, maka nikahilah selain mereka perempuan-perempuan lain yang kamu senangi. Ayat ini kemudian dikategorikan sebagai salah satu macam ya, mutasyabih ya, yang diketahui oleh semua orang, tapi kemudian tentu akan didapat dengan jalan pembahasan, pengkajian mendalam dan penelitian yang berdasar seperti itu. Yang ketiga, macam mutasyabih yang ketiga yaitu ayat-ayat mutasyabihat yang maksudnya dapat diketahui oleh para ulama tertentu dan bukan semua ulama. Maksudnya ya, yang demikian itu ialah hanya diketahui oleh para pakar ilmu ya, dan juga mungkin para pakar saintifik ya, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam ya, seperti itu. Misalnya ayat-ayat tersebut hanya diketahui orang-orang yang pakar, ilmuwan ya, tidak kemudian orang awam bisa mengetahui begitu saja. Makna-makna yang tinggi yang memenuhi hati orang-orang yang jernih dan jiwanya mujtahid gitu. Jernih jiwanya dan mujtahid, seorang mujtahid yang selalu berijtihad untuk mengkaji, untuk meneliti seperti itu. Nah, ayat-ayat tersebut yang hanya mengetahui itu hanya para ulama tertentu dan tidak semua ulama yang bisa mengetahui. Tentu para ulama berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat ya. Sebagian mereka ada yang cenderung memahaminya secara harfiah saja atau letterlek, dan sebagian dari mereka hanya melihat sebagai isyarat terhadap takwil. Ya. Nah, dalam hal ini sangat ditentukan oleh persepsi mereka dalam melihat ayat-ayat tersebut, apakah ia dapat ditafsirkan atau tidak. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana sikap para ulama terhadap ayat mutasyabihat? Ada beberapa pandangan sikap para ulama. Yang pertama, terdapat pandangan dari ulama dari mazhab salaf ya, pandangan ulama salaf ya. Salaf itu maksudnya ulama-ulama yang terdahulu gitu ya, yaitu orang-orang yang mempercayai dan meyakini sifat-sifat mutasyabih dan menyerahkan hakikatnya tentu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena mereka menyerahkan urusan mengetahui hakikat maksud ayat-ayat mutasyabihat hanya kepada Allah. Oleh karenanya ya, mereka disebut mufawwidah atau tafwid ya. Sistem penafsiran tersebut secara umum digunakan oleh mazhab salaf dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Dalam aplikasinya, dalam penerapannya, mereka menggunakan argumen akli dan nakli. Nah, ulama-ulama mazhab salaf seperti itu ya. Lalu pandangan berikutnya yang kedua yaitu mazhab khalaf, yaitu
ulama ya, atau orang-orang yang menakwilkan lafaz yang makna lahirnya mustahil dengan makna yang sesuai dengan yang sesuai dan layak untuk zat Allah, seperti itu. Oleh sebab itu mereka disebut muawwilah atau mazhab takwil ya, yang menggunakan takwil ya, mempertangguhkan lafal ya. Seperti mereka memaknakan istiwa ya dengan ketinggian yang abstrak ya, berupa pengendalian Allah terhadap alam. Kedatangan Allah diartikan dengan kedatangan perintahnya. Allah berada di atas hambanya, dengan Allah maha tinggi, bukan berada pada suatu tempat. Sisi Allah dengan hak Allah, wajah dengan zat mata dengan pengawasan, tangan dengan kekuasaan, dan diri dengan siksa. Nah ini tentu banyak ya interpretasi atau tafsiran tentang atau orang-orang yang berpandangan seperti pandangan mazhab khalaf ini. Lalu berikutnya tentu setelah kita mengetahui tadi definisi, terus kemudian pengertian baik secara etimologi maupun terminologi, lalu kemudian juga dijelaskan secara singkat ya kena sebab-sebab ayat yang muhkam dan mutasyabih, terus juga kemudian macam-macam mutasyabih. Tentu apa yang kita dapat ini memiliki hikmah dan faidah ya, baik dari ayat muhkamat maupun mutasyabihat. Adapun hikmah ayat muhkamat ya tentu ada beberapa hal ya. Yang pertama yaitu menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang kemampuan bahasa Arabnya yang tentu seperti kita, seperti saya yang kemampuan bahasa Arabnya sangat lemah. Dengan adanya ayat-ayat muhkam yang sudah jelas arti dan maksudnya, sangat besar arti dan faedahnya bagi kita semua. Nah, berikutnya hikmah ayat muhkamat memudahkan manusia untuk mengetahui arti dan maksud ayat tersebut, dan juga memudahkan bagi mereka dalam menghayati makna maksud agar tentu ayat yang kita baca, kita dapat dalam Al-Quran, khusus ayat muhkam ini dapat diamalkan pelaksanaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya, hikmah berikutnya yaitu mendorong umat untuk giat memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, bahkan mentadaburi secara keseluruhan isi Al-Quran. Karena lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran telah mudah diketahui, juga mudah difahami, dan jelas pula untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah yang terakhir, yang berikutnya ya, hikmah ayat-ayat muhkamat yaitu menghilangkan kesulitan ya, dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya. Karena lafal ayat-ayat dengan sendirinya sudah dapat menjelaskan arti maksudnya, tidak harus menunggu penafsiran atau penjelasan dari lafaz ayat atau surah yang lain. Nah, berikutnya ya, yang berkaitan dengan hikmah ayat mutasyabihat. Tentu yang pertama adalah sebagai rahmat pada manusia agar tentu manusia tersebut termasuk kita selalu berpikir ya, selalu bertadabur, selalu bertafakur atas ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah banyak merahasiakan semua hal ya, banyak hal agar kita sebagai umat, sebagai manusia, sebagai hamba Allah mencari ya, berupaya untuk mendapatkan serta membuka rahasia-rahasia itu. Maka dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat, manusia tidak bergantung secara terus-menerus terhadap penjelasan Allah, tetapi juga kita bisa bergerak sendiri untuk mencari kebenaran dengan bantuan nurullah atau cahaya-cahaya Allah yang terdapat pada ayat di dalam Al-Quran. Ada juga kemudian hikmah faidah ayat mutasyabihat ini tentu dijadikan sebagai cobaan dari Allah. Maksudnya apa? Dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat, manusia itu kemudian diuji keimanannya. Apakah dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat tersebut mereka tetap percaya dan tunduk pada ayat-ayat yang Allah firmankan dalam Al-Quran, atau mereka berpaling dan cenderung memperalat ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadi, mengikuti hawa nafsunya. Nah, yang berikutnya hikmah atau faidah ya, sesuai dengan perkataan Fakhrul Razi, Imam Fakhrul Razi, ayat-ayat Al-Quran ditujukan kepada semua manusia. Oleh karenanya ayat Al-Quran diformulasikan dalam bahasa yang universal,
dan mengandung berbagai kemungkinan untuk ditakwilkan. Di dalamnya mengandung berbagai isyarat, ketentuan-ketentuan yang pasti. Dengan demikian, ayat-ayat mutasyabihat adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari atau dielakkan untuk menjaga keutuhan dan universalitas Al-Quran itu sendiri. Nah, yang berikutnya, hikmah atau faidah ayat mutasyabihat itu untuk menjadi bukti kelemahan manusia atas kebesaran Allah dan ketinggian ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir, hikmah atau faidah dari ayat mutasyabihat adalah untuk memberikan kebebasan pada manusia untuk berbeda dalam interpretasi, dalam menafsirkan, dalam rangka menjadi menjadi hamba-hamba atau mereka-mereka manusia yang lebih terbuka dan toleran. Sekiranya semua ayat adalah muhkamat, maka yang terjadi adalah kebekuan dan statis atau stagnan. Mazhab hanya satu, manusia juga mungkin tidak lagi berkompetisi dalam mencari kebenaran. Seperti itu. Kiranya itu paparan singkat yang bisa saya sampaikan atau kami sampaikan. Tentu banyak kekurangan yang disampaikan dan itu datangnya dari saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan atau yang saya paparkan ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan tentunya untuk Bapak Ibu serta hadirin semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.